Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Dimanapun kalian berada saat ini, mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan tentunya berbahagia bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat. Dan yang mengelola channel, mudah-mudahan channelnya pada maju. Yang para pengusaha penggilingan padi ya, semuanya mudah-mudahan maju semua usahanya. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Oke teman-teman semua ya, hari ini saya mau ngangkat tema ya teman-teman ya, dan sekalian saya mau berbagi, yaitu berbagi ilmu ya, yaitu tentang bagaimana cara membuat beras bening putih tidak patah, rendemen meningkat, dan tentunya harga jual akan meningkat teman-teman ya. Nah teman-teman semua ya, kenapa ya judul ini saya angkat hari ini teman-teman ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya, yang banyak sekali menanyakan soal hal ini teman-teman ya. Nah ini semuanya belum saya jawab secara pasti semua ya, karena saya anggap ini pertanyaan ini sangatlah pertanyaan yang pertanyaan yang terakhir dan mati ya teman-teman ya, itu pertanyaan ini. Karena semuanya juga ya, pengusaha-pengusaha penggilingan padi baik yang tingkat atas sampai yang tingkat bawah, yang diharapkan adalah ini. Nah sebetulnya kalau saya jawab ini uraiannya banyak sekali teman-teman semua ya. Nah dalam hal ini teman-teman akan saya uraikan secara singkat ya dan padat, mudah-mudahan teman-teman bisa mencernanya dan bisa memetik ilmunya ya. Oke teman-teman semua ya, nggak usah panjang lebar, kita langsung saksikan videonya ya. Nah teman-teman semua ya, sekali lagi saya ucapkan saksikan sampai tuntas ya teman-teman ya, jangan sampai disekat di tengah-tengah, supaya teman-teman semua tidak salah paham ya teman-teman ya. Nah teman-teman semua ya, yang diharapkan sama pengusaha-pengusaha padi semua ya, tentunya para penggilingan padi, para amatir ya, maksudnya daripada amatir sampai tingkat atas ya, yang diharapkan adalah harga jual yang meningkat teman-teman ya. Dan tentunya kalau harga jual meningkat, produksi kita harus benar-benar yang memuaskan ya, dan sanggup bersaing di tengah-tengah pasar. Nah teman-teman semua ya, pada hari ini saya simpulkan teman-teman ya, dalam pengelola penggilingan padi ada 3 kelas teman-teman ya, dan ini saya kelompokkan ya, ada 3 kelas ya. Saya kelompokkan di sini, kelas ke-1 adalah kelas senior ya, jadi pengusaha tingkat tinggi teman-teman ya, ini yang sudah jadi mungkin ya, tingkat besar ya, pengusaha-pengusaha besar. Yang kedua adalah penggilingan padi tingkat atau kelas menengah ya, dan ini mungkin yang dikatakan penggilingan padi dikatakan bawahan bukan, di atas bukan ya, jadi tengah-tengah. Yang ketiga adalah penggilingan padi atau penggilingan padi kelas pemula ya, atau para amatir. Nah sebetulnya yang fokusnya saya untuk ke tingkat pemula ya, karena tema-tema saya semua ya tutorial-tutorial saya untuk para pemula ya. Nah itu teman-teman semua ya. Dalam hal ini teman-teman ya, perlu dipahami juga ya, di sini saya mempunyai 6 poin ya teman-teman ya, 5 poin ya, mempunyai 5 poin ya, kunci sukses untuk mengelola padi supaya padinya itu bening, putih, tidak patah-patah, dan rendemen meningkat, supaya harga jual mahal. Camkan ya, itu harus dicatat 5 poin ini. Dan teman-teman ini harus menontonnya ya, dari poin pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, sampai kelima ya, supaya tidak salah paham ya teman-teman ya. Dan di sini saya ucapkan juga ya untuk teman-teman senior ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Di sini saya menerangkan ini untuk para pemula ya teman-teman ya, untuk para amatir yang tingkatan bawah ya teman-teman ya. Kalaupun Anda seorang pengusaha senior ataupun sudah kelas senior ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan berilah kami masukan ya dari Anda orang senior ya, dan silakan debat ya, materi saya di sini ya, debat untuk memberikan masukan, dan supaya penonton saya di sini memahami bahwa Anda itu seorang senior ya, itu. Jadi jangan sampai saling menghujat ya, itu karena di sini saya mau berbagi ilmu teman-teman ya. Karena kalaupun teman-teman sudah merasakan senior ya teman-teman, mohon maaf yang besar-besarnya ya, kalau teman-teman sudah merasakan senior,
Kemudian teman-teman menghujat, saya terima hujatan teman-teman ya, saya terima dengan baik ya, apapun hujatan Anda ya. Cuman di sini dalam hal ini teman-teman ya, berarti ilmu Anda itu apa namanya tidak bermanfaat, dan Anda tuh bersifat bukan senior lagi ya kalau begitu, bukan senior lagi. Yang senior itu sanggup membagikan ilmu dan memberikan pemahaman sama yang amatir, yang tingkat amatiran teman-teman ya, itulah yang dikatakan senior ya. Berarti ilmu Anda itu akan bermanfaat dunia dan akhirat ya, karena teman-teman semua ya, maaf ya untuk para senior saya sedikit mengulas ya. Jadi ilmu tidak akan dibawa mati teman-teman ya, dan ilmu itu harus dibagikan dan dimanfaatkan ya. Kalaupun ini ilmu Anda itu dimanfaatkan sama para amatir ya, terus para amatir itu memanfaatkannya, dipakai usaha ya, dipakai usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ya, untuk menghidupi keluarganya ya, itu selama dijalankan ya, selama diamalkan itu ilmunya, terus terusan itu mengalir ya, amalnya itu apa namanya, pahalanya ke Anda itu ya, ke Anda. Nah itu yang akan dibawa ke akhirat ya. Jadi saya walaupun bagaimana teman-teman ya, punya ilmu sedikit akan terus akan berbagi ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman ya, yang para senior, berilah masukan silahkan. Kalaupun saya misalkan pendapat saya begini, Anda tuh pendapatnya bagaimana, silahkan ditulis di bawah ya, pendapat saya begini nih untuk mendapatkan hasil beras yang bagus gitu ya. Jadi semua penonton yang ada di sini nanti akan melihat ya, bahwa itu Anda itu seorang senior yang hebat teman-teman ya. Nah itu teman-teman semua ya. Dan oke lah, kita langsung ya teman-teman. Tadi ya judulnya cara membuat beras bening putih tidak patah, rendemen supaya meningkat, dan harga jual pun supaya meningkat. Nah kita teman-teman ya, tadi saksikannya 5 poin ini, camkan 5 poin. Poin yang pertama teman-teman ya, sebelumnya teman-teman ya, mohon maaf ya untuk para apa namanya penanya ataupun para komentar ya yang menanyakan soal ini teman-teman ya, yang masalah pembuatan beras yang ini tadi tidak saya jawab secara normal, karena itu harus saya beberkan secara persatu, itu sangatlah panjang lebar ya teman-teman. Dan saksikan sekarang ini videonya teman-teman ya, itu. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, yang menyukai video ini silahkan diklik dulu like-nya ya, dan komennya juga silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini, dan juga tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan diklik dulu ya, yang masih merah nih. Yang sudah hitam jangan diklik lagi teman-teman ya, dan juga loncengnya dibunyikan teman-teman ya, supaya ada pemberitahuan ke HP kalian apabila saya upload video yang terbaru. Karena saya akan selalu mengupload video mengenai penggilingan padi amatir. Oke teman-teman semua, yang pertama ya tadi yang harus Anda perhatikan teman-teman ya, untuk menghasilkan beras yang putih dan tidak patah itu ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah pandai-pandailah memilih atau membeli bahan baku teman-teman ya. Nah itu harus diperhatikan teman-teman ya. Dan hal ini teman-teman ya, dalam pembelian bahan baku di sini ada 2 poin juga ya. Ada 2 poin. Poin pertama adalah poin bahan baku basah atau kering ya teman-teman. Yang kedua kering. Nah itu. Nah ini kita bahas dulu soal yang basah teman-teman ya. Nah yang basah teman-teman ya, setidaknya teman-teman semua harus tahu riwayat padi teman-teman ya. Jadi kalaupun di tempat saya di sini biasanya ya, para petenggulak padi itu berkelompok teman-teman ya. Maksudnya punya kelompok-kelompok masing-masing ya. Ada ini kekuasaan saya daerah sini, di sini kekuasaan saya gitu ya. Jadi dia itu mengetahui rendemen biasanya itu padi kualitas dari daerah sini. Nah itu teman-teman, itu juga faktor pertama teman-teman, yang pertama sekali yang harus diperhatikan ya untuk para pengusaha. Yang poin pertama teman-teman ya, yang tadi ya, padi yang basah itu yang poin pertama. Di sini ada 5 poin teman-teman ya, ada 5 poin juga dari padi yang basah itu ya teman-teman ya. Poin yang pertama adalah padi yang kena penyakit. Nah itu teman-teman ya, teman-teman harus mengetahui juga, makanya tadi harus tahu riwayat padi ya. Jadi kalau padi yang sudah kena penyakit ya teman-teman ya, bisa teman-teman bedakan lah teman-teman ya, itu tidak akan menghasilkan beras yang bagus ya. Misalnya itu, ini sekilas aja ya, karena ini kan saya hanya mengulas aja ya, untuk pembelian padi nanti akan saya urai ya dalam video untuk masalah padi-padi yang bagus yang tidak bagus ya. Ini saya akan uraikan hanya sekilas aja ya, hanya ulas sedikit saja. Yaitu padi yang kena penyakit itu tidak akan menghasilkan beras yang bagus teman-teman ya. Misalnya itu padi itu kena hama ya, semacam wereng atau apa ya, itu tidak akan menghasilkan beras yang bagus teman-teman ya. Apalagi yang kena wereng itu macam itu teman-teman ya, itu hasil berasnya itu akan sepotong-sepotong.
Nah itu nanti akan rendemen itu jauh akan lebih ke bawah teman-teman ya. Itulah teman-teman ya padi yang kena penyakit itu. Dan itu artinya bukan tidak boleh dibeli teman-teman ya, silakan Anda beli mungkin dengan sesuai harga teman-teman ya. Yang keduanya adalah padi yang kurang usia ya di masa panen. Nah ini juga sama teman-teman ya. Jadi faktor-faktor ini adalah yang harus diperhatikan ya. Padi ini sebelum membeli ya teman-teman ya, usianya benar-benar udah cukup tidak ya. Kalau ini padi belum cukup usia, tentu ya itu padi akan nantinya masih hijau ya sebagian misalnya, itu akan mengakibatkan hasil berasnya itu tidak akan sempurna teman-teman ya. Tetap itu juga, ini juga akan rendemen jauh ya teman-teman di bawah. Dan juga hasilnya juga tidak akan bagus teman-teman ya, tetap ini akan banyak patah. Nah terus kemudian poin yang ketiga adalah faktor tempat dan penanaman ya. Nah tadi sudah saya ulas sedikit teman-teman ya, faktor tempat. Jadi dalam penanaman padi tidak semua tempat bagus teman-teman ya. Jadi ada sekelompok-kelompok tempat yang bisa bagus dan bisa jelek teman-teman ya. Misalnya biasanya kalau di tempat saya di sini, di tempat-tempat yang ada pinggir pantai itu cukup bagus teman-teman, biasanya ya itu warna berasnya putih biasanya teman-teman ya, dan juga rasanya juga beda ya teman-teman, agak sedikit manis ya itu kalaupun di pinggir kali di pinggir pantai ya. Lain juga kalaupun misalnya padi-padi yang di daerah pegunungan, lain lagi biasanya rasanya itu. Nah itu bisa teman-teman bisa dikelompokkan ataupun bisa dibedakan ya padi-padi di tiap tempat ya teman-teman ya. Nah itu hal itu perlu diketahui juga ya. Untuk pembelian padi basah tadi. Terus poin yang ketiga ya, masalah padi basah di sini ya. Poin keempat ya, padi yang saat berbunga sampai panen kena hujan. Nah itu teman-teman harus diperhatikan ya, karena saya sudah lama mengalami teman-teman ya, padi kalau seusia misalnya dia berbunga teman-teman ya, atau apalagi yang masih dari awal penanaman ya sampai akhir sampai panen itu kena hujan teman-teman ya. Nah ini misalnya dari awal berbunga juga sampai dia panen itu terus kena hujan terus-terusan sampai panen ya teman-teman, itu biasanya padi kalau di tempat saya nih ya, biasanya itu padi tidak sempurna teman-teman ya. Itu tetap padi akan retak. Kadang-kadang itu padi patah 3, patah 2, patah 3 gitu ya. Gitu ya teman-teman. Ngetahulah itu saya tuh ya setiap panen ya misalnya tapi dari usia pertengahan teman ya, pertengahan misalnya dia waktu berbunga sampai akhir panen itu kena hujan terus-terusan, itu padi tetap aja jelek teman-teman. Karena kalau di tempat saya teman-teman ya, mungkin kalau teman-teman punya alat yang lebih canggih lagi mungkin itu lain lagi lah teman-teman. Ini saya katakan secara biasa teman-teman ya, tangan kosong nih. Itu teman-teman ya, perlu diperhatikan juga. Ini pernah saya simpan juga ya, hasil keringnya saya simpan lama juga, tetap itu teman-teman ya tidak bisa bagus ya itu padi. Makanya para petani tolonglah ya, kalaupun misalnya menanam padi dilihat ya waktu tanam dan waktu panen. Terus poin yang terakhir, poin yang kelima ya, untuk pembelian padi basah, yaitu padi yang basah tidak di stok dulu teman-teman ya. Nah itu ya, jadi kalaupun misalnya ada panen ya, jadi kalau membeli padi setelah panen itu harus cepat, itu padi diangkat ya dan harus dijemur secepatnya. Jadi tidak di stok dulu itu padi ya, karena akan berubah. Pertama akan berubah warna, yang keduanya juga insya Allah rendemen juga akan turun teman-teman, karena itu kan faktor nanti patah juga itu akan mengakibatkan juga dari situ teman-teman ya, karena itu ada stok dulu padi yang basah itu teman-teman ya, kecuali musim hujan ya teman-teman, lain lagi ya itu caranya. Nah ini teman-teman 5 poin ini padi basah ini harus teman-teman ketahui juga ya tadi ya, harus diperhatikan untuk menunjang supaya menghasilkan beras dan rendemen meningkat ya. Nah teman-teman, yang poin yang keduanya adalah pemberian padi yang kering teman-teman. Ini juga sama teman-teman ya, berisiko sangat rawan lah untuk kemudian padi yang kering, karena teman-teman semua tidak tahu riwayatnya padi ya. Yang namanya para petani mungkin ini padi dari mana, atau nggak tahu dijemur dulu atau tidak ya, disimpan main simpan aja gitu, udah kering dibeli. Nah ini harus pandai-pandailah memilih dan memeriksa itu padi ya benar-benar bagus atau tidak gitu ya. Nah itu teman-teman ya, ini saya uraikan secara singkat saja, nanti videonya akan saya luncurkan juga ya untuk contoh-contoh padi yang bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan saya ada usia teman-teman ya. Dan teman-teman semua ya, poin yang keduanya ya, yaitu sistem pengeringan teman-teman. Nah itu teman-teman semua ya, baru 1 poin yang bisa saya sampaikan karena video terlalu panjang ya. Nanti
tunggu sambungannya ya, yaitu tolong dicamkan, tolong dicatat ya. Di sini saya tetap akan menerangkan 5 poin kunci sukses ya. Sekali lagi ya, 5 poin kunci sukses cara membuat beras bening, putih, tidak patah, rendemen meningkat, harga beras menjadi mahal. Ini apa namanya teman-teman semua ya, tolong dicamkan dan ditunggu videonya ya. Berarti saya akan luncurkan 2 video lagi sambungan video yang ini teman-teman ya. Dan juga nanti akan lebih detail saya akan terangkan sampai ke pengolahannya ya, dari mulai ke ya PK-nya, sistem PK-nya, sistem apa namanya polesnya, dan juga sistem nanti pada cara pengiriman berasnya. Nanti akan saya terangkan secara detail. Kita sama-sama berbagi saja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Anda sudah menonton video saya, dan jangan lupa ya nanti dilihat nanti di deskripsi di bawah ya, ada linknya, nanti saya taruh ya linknya, atau link yang video yang berikutnya ya, yang video yang kedua, yang ketiga sambungan video ini nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah ya. Itu teman-teman semua ya, saya ucapkan banyak terima kasih Anda sudah menonton video saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya juga sama ya, belajar sambil belajar, sama-sama belajar ya. Dan saya seolah-olah membenturkan bola ke dinding ya, kita seolah-olah membenturkan bola ke dinding. Nah, itu teman-teman semua ya, sekali lagi tolong di subscribe dulu ya, kita berbagi dulu ya, tolong diklik subscribe-nya yang masih merah ya. Oke teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.